episode video kali ini saya akan membahas tentang 6 kebutuhan dasar manusia. Ini yang akan menjelaskan mengapa dengan banyak uang belum tentu bisa membuat orang itu lebih bahagia. Garis bawahi kata lebih bahagia ya. Bukan tidak bahagia, tapi tidak lebih bahagia. Mengapa? Karena ada kebutuhan-kebutuhan lain yang harus dipenuhi. Tontonlah sampai habis sehingga Anda benar-benar mendapatkan suatu manfaat dari video ini. Mari dukung channel ini dengan mengklik like, subscribe, dan mengaktifkan lonceng. Karena subscribe, like, dan share itu gratis. Ternyata kebutuhan manusia milenial tidak hanya sandang, pangan, dan papan. Dan di dalam kesempatan ini, kebutuhan itu dirangkum dalam 6 kebutuhan dasar. Yang pertama, kebutuhan akan kepastian. Semua orang butuh kepastian. Orang umumnya bekerja keras dengan harapan bahwa jika dia sudah mempunyai uang yang berkecukupan, maka dia akan memperoleh rasa aman atau mapan. Dan kebutuhan kepastian inilah yang membuat manusia suka berada di dalam zona nyaman atau comfort zone. Dan kita perlu berhati-hati karena terlalu nyaman di dalam zona aman atau comfort zone bisa membuat kita malah tidak maju-maju. Contohnya seorang pekerja yang lagi menunggu panggilan kerja. Diterima nggak ya? Diterima nggak ya? Jadi karena kebutuhan kepastian itu membuat dia gelisah. Dan tentu juga karena lagi memang butuh kerja. Contoh kedua adalah wanita yang pada saat pacaran, biasanya mereka selalu akan menanyakan statusnya. Dan mereka akan sangat kesal dan kecewa jika pacaran saja tapi tidak ada kejelasan kapan mau dinikahin. Dibawa kemana hubungan kita? Orang yang kebutuhan kepastiannya tinggi biasanya merupakan orang-orang yang suka bermain aman. Misalnya jika dia punya uang, dia akan lebih cenderung menyimpan uangnya itu dalam bentuk deposito daripada diinvestasikan ke hal-hal yang lebih beresiko, misalnya reksadana atau saham. Dan mereka ini umumnya adalah orang-orang yang lebih suka bekerja kepada orang lain. Karena dengan bekerja, dia akan mendapatkan gaji yang tetap dibandingkan dengan bisnis atau usaha yang pendapatannya atau keuntungannya itu belum jelas. Kedua, kebutuhan akan variasi atau ketidakpastian. Jika pasti terus, maka manusia akan menjadi bosan. Oleh karena itu dibutuhkan sebuah variasi atau ketidakpastian. What? Ya namanya juga manusia. Emang mau tiap hari makan sayur yang sama? Variasi di sini termasuk tantangan-tantangan yang membuat hidup kita itu lebih berwarna. Setuju ya? Betul. Oleh karena itu disarankan jika ingin keluar dari comfort zone, cobalah melakukan sesuatu hal-hal yang baru sehingga kita memperoleh suatu pengalaman baru dan mempunyai hidup yang lebih bervariasi. Ini yang menjadi alasan kenapa orang itu suka berjudi. Karena ada ketidakpastian menang atau kalah. Jika kalah, uangnya hilang. Jika menang, dia akan mendapat reward. Nah, ketidakpastian ini yang memberikan kesenangan. Ingat, ini hanya contoh. Saya tidak pernah menyarankan teman-teman untuk berjudi. Menjanjikan kemenangan. Orang yang kebutuhan variasinya tinggi biasanya adalah orang-orang yang sangat suka tantangan, suka spekulasi, menyukai segala sesuatu yang bisa memicu adrenalin, dan orang lain nggak berani, saya berani. Ketiga, kebutuhan akan signifikansi atau unggul. Setiap manusia butuh didengar, butuh dihargai, dan dianggap. Oleh karena itu, umumnya orang itu suka dipuji dan diakui. Dan umumnya orang akan melawan jika dia diremehkan atau diejek.
Anak-anak yang dari kecil jarang dipuji atau diakui baik oleh keluarganya ataupun lingkungan hidupnya, biasanya setelah besar mereka akan menjadi orang-orang yang tidak percaya diri atau minder. Dan biasanya orang-orang seperti ini, jika kita puji, dia akan merasa risih atau merasa bahwa kita itu berlebihan. Itu adalah salah satu wujud ketidakpercayaan diri mereka. Jadi pertanyaannya, kapan terakhir kali Anda memuji orang lain? Atau kapan terakhir kali Anda memuji orang yang Anda cintai atau sayangi? Contoh akan kebutuhan signifikansi adalah kembali ke tadi, judi atau taruhan bola. Jadi, orang yang berjudi itu tidak hanya mendapatkan kesenangan akan ketidakpastian, tapi juga mendapatkan kesenangan signifikansi atau merasa unggul. Kapan? Yaitu pada saat mereka menang. Jadi pada saat menang mereka akan merasa saya hebat, saya unggul. Contoh lain adalah semua permainan game. Welcome to Mobile Legends. Orang yang memenangi sebuah game atau pertandingan, dia akan merasa bangga, merasa hebat. Dan kebutuhan signifikansinya akan terpenuhi. Orang yang kebutuhan signifikansinya tinggi biasanya adalah orang-orang yang suka menjadi pusat perhatian. Jika di lingkungan Anda, ada orang yang menonjol sedikit, namun kemudian ada orang lain yang tidak senang. Dan dia juga berusaha untuk menjadi lebih menonjol juga daripada si orang sebelumnya. Maka orang ini termasuk dalam golongan orang-orang yang kebutuhan signifikansinya itu tinggi. Keempat, kebutuhan akan cinta dan relasi. Semua manusia butuh dicintai. Tidak ada manusia yang bahagia jika dia mendapati bahwa pasangannya tidak benar-benar mencintai dia. Dan dia juga tidak akan bahagia jika dia berpura-pura mencintai pasangannya. Oleh karena itu, kehilangan orang yang dicintai atau disayangi bisa menjadi sesuatu yang sangat menyakitkan. Manusia juga butuh relasi. Relasi di sini dalam arti luas, yaitu relasi dengan orang-orang di sekitar kita maupun relasi dengan keluarga kita atau orang yang kita sayangi. Dan jika manusia dikurung di dalam kamar dan dia tidak bisa berkomunikasi dengan orang lain, sudah pasti dia akan stres. Contoh kebutuhan akan cinta dan relasi, misalnya menjadi uring-uringan atau bad mood saat tidak mendapat perhatian dari orang yang disayangi. Contoh lain yaitu suka ngumpul-ngumpul ngopi bareng. Makanya kafe-kafe tidak pernah sepi. Kelima, kebutuhan akan bertumbuh atau growth. Dunia terus berubah dan teknologi terus berkembang. Manusia yang tidak mengupgrade diri, cepat atau lambat, maka dia akan ketinggalan zaman. Inilah yang menjelaskan mengapa manusia yang skillnya itu-itu saja dan tidak pernah mengupgrade diri, maka dia akan ketinggalan, baik itu di dunia kerja maupun di dunia bisnis. Masih ingat Nokia? Masih ingat BBM? Di mana mereka sekarang? Orang yang kebutuhan bertumbuhnya tinggi itu adalah orang-orang yang sangat suka mempelajari hal-hal yang baru. Mereka adalah orang-orang yang sangat suka membaca ataupun mengikuti seminar-seminar atau training. Dan terakhir, keenam, kebutuhan untuk berkontribusi. Manusia adalah makhluk sosial. Jika hanya mementingkan diri sendiri, manusia akan merasa hidupnya tidak berarti. Dengan memberi kepada orang lain, kita akan mendapatkan kebahagiaan dan kepuasan. Merasa berkelimpahan karena kita telah memenuhi kebutuhan tidak hanya kontribusi, tapi juga cinta dan signifikansi. Oleh karena itu, banyak-banyaklah memberi. Contohnya adalah mengikuti bakti sosial, menyumbang untuk bencana alam, memberi nasi bungkus untuk pengemis-pengemis di jalan. Channel ini juga salah satu bentuk kontribusi. Oleh karena itu,
Mari juga berkontribusi dan mengklik tombol subscribe, like, dan share kepada teman-teman yang lainnya. Ingatlah bahwa orang yang memberi itu adalah orang yang berkelimpahan. Dan ingatlah juga bahwa filosofi dalam memberi, yaitu tangan di atas, sedangkan yang menerima adalah tangan di bawah. Nah, sekarang tinggal pilih, saya mau lebih banyak tangan di atas atau tangan di bawah. Ayo. Jadi, semakin banyak Anda memberi, maka semakin banyaklah yang akan diterima. Mungkin Tuhan tidak selalu membalas dalam bentuk materi. Bisa juga dalam bentuk keluarga yang harmonis, kesehatan yang baik, atau hidup yang lancar. Orang yang kebutuhan kontribusinya tinggi biasanya adalah orang-orang yang suka sekali melakukan kegiatan-kegiatan sosial dan bersedekah. Sekian untuk episode kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di episode berikutnya. Salam dahsyat luar biasa.